Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diska Amelia Pradani dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 14 akan mempresentasikan materi saya yaitu ancaman ekonomi. Yang pertama dimulai dari pengertian. Sebelumnya, ekonomi sendiri itu bisa diartikan sebagai aktivitas sosial atau aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Nah, ekonomi ini dibagi menjadi beberapa sistem. Yang pertama ada ekonomi tradisional. Ini tuh berdasarkan kehidupan masyarakat turun-temurun gitu ya. Yang kedua ada sistem ekonomi komando atau terpimpin, di mana sistem ekonomi di sebuah negara itu berpusat pada pemerintah. Dan yang ketiga itu ada sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal ini berdasarkan kebebasan seluas-luasnya terhadap masyarakat gitu ya, tanpa ada campur tangan pemerintah. Dan yang keempat itu ada sistem ekonomi campuran, di mana di satu sisi sistem ekonomi ini berada pada kebebasan masyarakat. Namun di sisi lain juga ada sisi tangan pemerintah agar menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat tertentu. Nah, yang terakhir itu sistem ekonomi Pancasila, itu dianut oleh negara kita. Sedangkan ancaman ekonomi sendiri adalah kegiatan yang mengganggu dan menumbangkan suatu sistem ekonomi atau kemakmuran, kesejahteraan, bahkan menghancurkan ekonomi di suatu negara. Selanjutnya yaitu kasus nyata. Saya akan mengambil dari penggunaan Shopee di Indonesia. Shopee ini kan merupakan e-commerce yang berasal dari Singapura ya, jadi buatan Singapura gitu. Namun dibandingkan dengan e-commerce yang berasal dari Indonesia sendiri seperti Tokopedia, Lazada, Shopee ini jauh lebih tinggi. Bahkan di beberapa artikel yang saya baca, banyak responden yang lebih memilih Shopee untuk kegiatan pembelanjaan secara online gitu. Saya baca bahkan 85% dari mereka itu memilih Shopee dibandingkan Tokopedia. Nah, ini kan akan berdampak ya pada itu masyarakat maupun ke pemerintah sendiri. Komisi dari kegiatan perjualbelian di Shopee ini kan pasti akan lebih besar didapatkan oleh Singapura gitu kan, sebagai negara yang memiliki platform ini. Selanjutnya adalah penyebab ancaman ekonomi. Dari kasus saya tadi, menurut saya, yang pertama itu daya saing sumber daya manusia yang rendah gitu ya. Jika SDM dalam Indonesia ini tidak ditingkatkan, kan akhirnya akan mengakibatkan masyarakat di negara kita lebih konsumtif dibandingkan produktif gitu. Padahal kegiatan produktif itu sangat penting di kegiatan ekonomi itu sendiri agar menguntungkan negara kita. Yang kedua dari kasus saya tadi itu bisa dilihat bahwa negara kita itu terlalu bergantung pada negara maju. Kan negara Singapura ini negara maju ya. Nah, kita itu terlalu bergantung pada negara maju ini. Padahal jika dilihat, meskipun Indonesia ini masih masuk dalam negara berkembang ya, jika dilihat kan Indonesia sudah bisa menciptakan platformnya sendiri di e-commerce gitu. Kayak Tokopedia, Lazada sudah tercipta dan itu sudah dikembangkan. Namun masyarakat lebih memilih untuk menggunakan Shopee sebagai kegiatan ekonomi pembelanjaan online. Selanjutnya adalah strategi menghadapi dan menyelesaikan ancaman ekonomi. Dari kasus saya tadi, hal pertama yang bisa dilakukan adalah meningkatkan sumber daya manusia. Dengan cara bisa saja meningkatkan pendidikan dan meningkatkan perilaku produktif dibandingkan konsumtif. Mementingkan produk dalam negeri dibandingkan produk dari luar negeri. Dan dilihat dari kasus saya tadi, mungkin masyarakat itu lebih memilih Shopee dibandingkan e-commerce dalam negeri dikarenakan Shopee lebih banyak menawarkan keuntungan-keuntungan bagi masyarakat kita ya. Contohnya, mereka memiliki Shopee Food dan banyak promo-promo yang membuat masyarakat kita itu lebih tertarik gitu. Jadi menurut saya strateginya itu bisa diselesaikan dengan menambah keuntungan-keuntungan baru bagi masyarakat kita jika memilih menggunakan e-commerce dalam negeri, contohnya Tokopedia dan Lazada itu ya. Selanjutnya adalah peran pemerintah.
Yang pertama itu pemerintah bisa menyediakan tempat untuk meningkatkan sumber daya manusia gitu ya, sumber daya manusia agar memiliki daya saing dan keterampilan yang mumpuni. Contohnya, menyediakan kebutuhan di bidang masing-masing gitu ya. Contohnya di sektor industri itu bisa pemerintah memberikan teknologi industri yang lengkap agar masyarakat dapat meningkatkan keterampilan mereka dengan maksimal. Selanjutnya, pemerintah bisa memberikan suatu kebijakan gitu ya bagi masyarakat atau sebuah peraturan, kebijakan atau sebuah peraturan untuk masyarakat agar lebih mengutamakan produk dalam negeri dibandingkan produk luar negeri, agar kita bisa bersaing dengan negara maju. Selanjutnya adalah peran masyarakat. Yang pertama itu meningkatkan pendidikan yang berkualitas. Ini sangat penting ya, agar ekonomi itu terus maju dan berkembang. Selanjutnya adalah lebih produktif dibandingkan konsumtif. Dan yang terakhir, lebih mengutamakan produk dalam negeri dibandingkan produk luar negeri gitu ya. Contohnya lebih menggunakan atau lebih memilih platform Tokopedia atau Lazada atau produk dalam negeri lain, e-commerce lain, untuk kegiatan ekonomi, untuk perjual belian online gitu. Agar komisi yang didapat itu sebagian besar akan masuk ke dalam negara kita. Baik, sekian dari saya, Diska Amelia Pradadi, nomor absen 14. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.